Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak berangkat? Siapa? Omo. Alasannya apa? Oke, ya kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sangat baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Masih ingat dengan pertemuan kita sebelumnya? Apa materinya? Mengkafani dan menyolatkan jenazah. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu menguburkan jenazah. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap, tanggung jawab, dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melaksanakan tata cara penyelenggaraan jenazah tentang menguburkan jenazah menurut sumber hukum Islam. Oke. Apa yang saya sampaikan paham? Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Nah, sekarang kalian lihat tampilan PPT PowerPoint sekaligus video yang ada di layar. Jenazah. Yang slide pertama. Ya, ada. Ya. Oke. Nah. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, setelah melihat video sekaligus tampilan PowerPoint tentang menguburkan jenazah, kalian bentuk kelompok terdiri dari 4 kelompok, yang mana kalian membuat resume atau catatan tentang materi yang dibahas. Kemudian sekarang untuk kelompok berapa yang jatah presentasi? 3 ya. Untuk presentasi, nanti kalian boleh atau nanti akan mengkritisi termasuk menanyakan materi yang disajikan. Nah, silakan dari kelompok 3 untuk menempatkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resume dari materi menguburkan jenazah. Hasil presentasi kami yang A, sunnah menguburkan. 1. Menyegerakan atau mengusung membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. 2.
pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. 3. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. 4. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim bukan syak atau jenazah non-muslim. Syak adalah liang lahat yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Yang B, waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni 1. Matahari baru saja terbit dan tunggu sampai meninggi. 2. Matahari saat berada di tengah-tengah atau saat panas terik matahari yang menyengat dan saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat. 3. Saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Yang C, tata cara menguburkan. 1. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Yang kedua, setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. 3. Hendaklah meninggikan makam kira-kiranya sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. 4. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. 5. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan. Dari presentasi dari kelompok 3 ini, apakah ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, apakah boleh menguburkan jenazah perempuan dan laki-laki dalam satu liang kubur? Monggo untuk presentator menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Dari kelompok 1 akan kami jawab. Hukumnya tidak boleh menguburkan jasad lelaki dan perempuan dalam satu liang kubur, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Di antara kedua jasad itu pun harus diberi pembatas dari tanah. Jasad seorang laki-laki harus diletakkan di depan jasad orang perempuan meskipun dia adalah seorang anaknya. Terima kasih. Apa yang disampaikan paham? Paham. Ada tanggapan? Tidak. Oke. Selanjutnya? Oke, Mas Andi Pramono, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana hukum penguburan jenazah secara massal yang diakibatkan bencana alam, gempa, banjir, dan lain-lain? Terima kasih. Ini materi yang sangat bagus ya, di mana sangat aktual, termasuk bagian dari pengembangan materi bagaimana penguburan jenazah yang diakibatkan oleh bencana yang tsunami, yang ini kadang jumlahnya luar biasa. Maaf, seperti Aceh itu berapa itu kan? Ribuan ya, luar biasa. Lah ini bagaimana? Monggo. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di tengah kegentingan bencananya yang datang tanpa terduga, perawatan jenazah korban bencana sering tidak bisa dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal. Sebagaimana penguburannya dilakukan secara massal, lalu bagaimana sebenarnya hukum melakukan penguburan massal jenazah korban bencana alam? Teknis mengubur jenazah dalam mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, dalam kondisi normal kita tidak boleh mengubur 2 jenazah atau lebih dalam satu liang kubur. Masing-masing harus disendirikan dengan satu liang kubur. Namun demikian, dalam kondisi darurat kita diperbolehkan mengubur 2 jenazah atau lebih dalam satu liang kubur.
Salah satu contoh kondisi darurat adalah jumlah jenazah yang banyak dan sulit untuk membuat liang kubur bagi masing-masing jenazah karena terbatasnya lahan. Ulama Nusantara bergelar Alimul Hijaz, orang alimnya Makkah Madinah. Syekh Nawawi Banten W1316 Hijriah atau 1898 Masehi menjelaskan, artinya tidak boleh mengumpulkan dua jenazah dalam satu liang kubur, namun masing-masing harus disendirikan dengan liang kuburnya. Memang demikian. Namun bila kondisi darurat mengharuskan dua jenazah dikumpulkan dalam satu liang kubur, seperti jenazahnya banyak dan sulit menyediakan satu liang kubur untuk masing-masing jenazah karena areanya terbatas, maka dua jenazah, 3 dan selebihnya boleh dikumpulkan sesuai kondisinya darurat. Lihat Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi, Nihayatus Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, Birut Daril Firq, tanpa keterangan, tahun, juz 1 halaman 163. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, saudara penanya? Paham? Ada tanggapan? Tidak ada ya. Oke. Selanjutnya, kelompok 4 nggih. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, bagaimana hukum tentang kasus penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah? Monggo. Suaranya pelan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana hukum tentang kasus penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah? Kasus tentang penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah juga pernah muncul dalam Bahtus Masail Waqiyah pada Muktamar ke-10 Nadaul Ulama di Makassar pada tahun 2010. Dengan mengutip penjelasan Mughni al-Mutaz ila Ma'rifah Alfa al-Minhaj, di atas disimpulkan bahwa mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja larangan tersebut terkecuali untuk kasus-kasus tertentu, diantaranya 1. Untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus. 2. Untuk keperluan otopsi dalam rangka penegakan hukum. 3. Untuk menunggu kedatangan wali jenazah dan atau menunggu terpenuhinya 40 orang yang akan mensalati dengan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. Dari sini terungkap bahwa dari luar kasus-kasus khusus, hukum asal menunda-nunda penguburan jenazah adalah tidak boleh. Batas akhir jeda menanti hingga penguburan jenazah adalah sampai timbulnya khauf al-takhayur atau kekhawatiran perubahan kondisi jenazah, atau sampai selesainya kebutuhan atas kasus-kasus tersebut. Wallahu alam. Mahib. Terima kasih. Apa yang disampaikan paham? Ada tanggapan? Tidak. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Berikan aplaus untuk mereka. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, demikian pertemuan kita kali ini, yang mana pembahasannya adalah menguburkan jenazah, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam menguburkan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana ketika salah satu atau sebagian sudah dilaksanakan, maka sebagian lainnya gugur kewajibannya. Kemudian
dianjurkan untuk menyegerakan menguburkan jenazah ini. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan kita kali ini. Adapun tugas untuk kalian nanti bisa kerjakan LKPD-nya, kemudian di rumah nanti kalian buka kembali dan pahami, kemudian praktekkan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya apa materinya? Yaitu tentang ekonomi syariah. Sebelum saya tutup, ada yang perlu ditanyakan? Apa yang kita bahas hari ini paham? Alhamdulillah. Marilah pertemuan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.